Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Kak, tadi belum selesai Kak mau nanya. Oh ya, tadi bentar ya Christian. Tadi si siapa namanya? Silakan lanjutkan. Siap, baik Kak. Yang gini tadi, yang cewek dulu ya. Tadi soalnya kepotong. Iya. Silakan. Itu Kak, kalau misalnya tadi kan yang kalau misalnya nilainya besar, rankingnya tinggi, terus dia tuh milih bersedia dipindahkan, itu ada kemungkinan dia dipindahin nggak? Enggak, dia ke pilihan pertama dulu. Ke jurusan yang dia pilih di awal dulu. Berarti nggak bisa pindah dari yang lebih tinggi lagi ya? Nggak bisa. Oke deh Kak, kasih. Lanjut tadi Christian ya. Lanjut. Ya, baik Kak. Selamat malam. Mohon izin bertanya Kak. Jadi kalau nggak lulus, Silakan. Iya. Saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama terkait dengan jika saya ditanya Kak, apakah pernah mencuri atau berbohong? Kira-kira itu jawabannya apa Kak? Nah, terus kedua, jika saya selama 3 tahun 2 tahun ini Kak, saya kan pernah dulu ikut tes, tapi setelah tes saya pernah gugur di Pantuhir, saya sampai 2 tahun berhenti. Lanjut ke tahun ketiganya baru saya ikut tes Kak. Kira-kira jawaban yang pasnya apa Kak? Kalau terkait dengan seleksi itu nggak masalah, kalian jawab aja sebetulnya. Tapi kalau terkait dengan mencuri, kakak rasa ditutupi aja. Kalau berbohong nggak masalah, dibilang pernah melakukan hal tersebut. Tapi kalau mencuri, kakak rasa jangan sampai. Itu sih. Oh ya, siap. Terima kasih Kak. Dan juga kalau misalnya saya dalam 2 tahun 3 tahun ini Kak, saya sudah lulus dari tahun 2019 Kak, tapi di tahun 2022 ini baru saya mau tes Kak. Kira-kira ada saran jawabannya Kak? Nggak apa-apa sih, itu nggak menyangkut ke penilaian, jawab apa adanya aja, nggak masalah itu. Siap. Dan terakhir terkait dengan mengenai kelemahan Kak. Gimana? Halo. Terkait kelemahan gimana tuh? Ya, jika ditanya terkait kelemahan Kak, apakah jangan sampai kita menjelaskan ini menjadi nilai minus untuk kita Kak? Ya, seperti yang kakak sampaikan tadi, terkait dengan kelebihan ataupun juga kelemahan, jangan sampai menyangkut terkait dengan kehidupan ketarunaan kayak gitu. Contoh misal, kalau misalnya kalian menyatakan kekurangan, saya orangnya tidak bisa bekerja sama, jangan kayak gitu. Itu nanti dapat mengurangi nilai. Kalau bisa ya terkait di luar kehidupan ketarunaan. Contoh, saya tidak terlalu fasih bahasa Inggris. Nah, itu nggak masalah, karena bahasa Inggris itu kan hal-hal yang masih kita bisa pelajari. Jadi, itu masih ada toleransi. Nah, contoh, misal kayak saya tidak terlalu pintar bergaul. Nah, itu juga nggak masalah. Itu masih bisa menyesuaikan, beradaptasi, belajar, kayak itu nggak masalah. Paham? Jadi intinya cari kekurangan yang kita masih bisa rubah atau masih bisa kita pelajari. Ya, siap, baik Kak. Dengan satu lagi Kak, mohon izin. Jika nanti saya menandatangani bersedia ditempatkan di mana saja, kira-kira pada saat saya ditanya seperti itu, apakah ada jawaban yang pas Kak? Ya, harus siap. Karena kan aparatur sipil negara kan memang harus bersedia ditempatkan di mana aja. Jadi jawab aja siap. Harus siap. Siap, baik Kak. Terima kasih Kak untuk sarannya Kak dan jawabannya Kak. Oke, lanjut ke Ronisan. Siap, izin bertanya Kak. Silakan. Nah, nanti kan wawancaranya online Kak.
sebelum Zoom tes wawancaranya nanti posisi kita sudah duduk atau masih berdiri, Kak? Udah duduk. Oh, sudah duduk, Kak? Ya, sudah duduk. Berarti tidak usah izin duduk begitu, Kak? Enggak. Itu cuma berlaku pada saat offline. Tapi karena ini online, posisi kalian sudah duduk nanti. Oh ya, ini Kak ada satu lagi, Kak. Ya, silakan. Nah, pada saat kita memilih tidak bersedia dipindahkan, itu nanti akan mengurangi nilai, enggak, Kak? Enggak mengurangi nilai, cuma kesempatan kalian untuk menjadi taruna yang berkurang. Karena ya otomatis kalian tidak akan masuk seleksi cadangan apabila kalian nggak lolos sesuai dengan kuota. Gitu. Itu nggak ada ngaruh ke nilai. Oh ya, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut ke Ignatius Nuan. Siap, Kak. Izin untuk bertanya. Ya, silakan. Apakah pertanyaan terkait dengan Pancasila atau UUD 1945 akan ditanyakan saat wawancara, Kak? Sepertinya tidak, karena akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan kewarganegaraan. Ini lebih ke tentang diri kalian, motivasi kalian, komitmen kalian, percaya diri kalian. Jadi tidak ada sangkut pautnya di luar itu. Siap. Terima kasih, Kak. Oke. Lanjut, Restu. Silakan. Siap, izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau ditanya apa kesibukan Anda sekarang, sama sudah sejauh apa persiapan Anda untuk melaksanakan tes ini, jawabnya apa, Pak? Ya, kalian harus cari jawaban yang maksimal. Kalian jawab. Kalau terkait dengan kesibukan, jangan sampai kalian jawab kesibukan saya main game, kesibukan saya sosmednya, jangan kayak gitu. Bilang aja kesibukan kalian itu mempersiapkan, baik itu dari awal tes, CAD, kalian jelaskan aja persiapannya seperti apa, kemudian menjaga pola makan dan kondisi tubuh terkait dengan tes kesehatan, kalian jelaskan aja seperti apa, kemudian persiapan kesemataan, entah kalian jawab jogging berapa kali dalam seminggu, push up, sit up, kalian itu aja jelaskan terkait dengan kesibukan dan persiapan kalian. Iya, Kak. Ada lagi 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kalau ditanya apakah saudara bimbel online, jawabnya gimana, Pak? Sampaikan aja, nggak masalah. Gak masalah. Nggak masalah, nggak ada yang larang. Siap, Pak. Sama satu lagi. Kak, misalnya saat penguji mengatakan apakah saudara memiliki kemampuan bahasa asing, itu langsung jelaskan aja, Kak. Saya bisa cuman sekedar ini perkenalan. Oh, nggak apa-apa, jelaskan aja. Apa gimana, Pak? Jelaskan aja seperti itu. Nanti kan biasanya kalau misalnya pengujinya iseng, oke, silakan kamu perkenalkan diri kamu dengan menggunakan bahasa asing itu. Biasanya kayak gitu. Nggak masalah. Tes TNI kan juga ada yang kayak gitu. Cuma introduce myself aja, ya nggak apa-apa. Berarti awal jawabnya itu langsung ini, Kak. Misal ditanya apakah bisa bahasa asing, siap bisa atau sedikit saja bisanya. Bilang aja, siap bisa sampai ke tahap perkenalan. Itu aja. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Raja Zian. Silakan. Ya, Kak. Izin bertanya, Kak. Silakan. Halo? Ya, halo. Jika nanti saya ditanyakan tentang alasan saya ingin pendidikan di sini, selain kita menyodorkan jawaban masalah pengabdian terhadap negara, apakah kita menyodorkan jawaban tentang gaji? Boleh, Kak? Boleh, itu realistis. Nggak masalah. Masalah, Kak? Nggak masalah. Karena gaji itu masuk ke motivasi yang realistis. Siap, Kak. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Ahmad. Siap, Kak. Izin bertanya. Silakan.
ketika kita masuk ke Zoom, nanti kita menyapa dulu atau menunggu arahan dari pewawancara, Pak? Menunggu. Sebelum kalian diarahkan ke wawancara, nanti ada kayak panitia yang akan membuatkan room. Nah, nanti ketika kalian masuk ke room, biasanya yang menyapa duluan itu adalah pewawancara. Kalian duduk siap aja sambil menunggu arahan. Oke, Kak. Siap. Terima kasih. Oke. Lanjut ke Rahmadita. Astrid, Siap, izin bertanya, Kak. silakan. Saat menjelaskan tentang kekurangan diri kita, apakah kita juga menjelaskan solusi untuk mengatasi kekurangan kita? Misalnya ditanya kelemahan atau kekurangan kita apa, terus saya jawab, akhir-akhir ini saya sering lupa atau pikun, terus saya tambah dengan solusi saya agar tidak lupa lagi gitu, Kak. Sebenarnya terkait dengan solusi nggak perlu kamu jelasin, tapi ketika kamu menjelaskan kekurangan, terus pewawancara itu respon, bagaimana kamu mengatasinya? Nah, baru kamu jawab. Apabila responnya tidak ada, nggak usah gitu. Karena penilaian ini masuk juga ke tahap efektivitas dan efisiensi jawaban. Dan sampai jawaban kalian tidak efektif. Siap, Kak. Pertanyaan satu lagi, Kak, izin. Silakan. Saat wawancara sudah selesai, apakah kita menunggu sampai pewawancara pergi atau izin untuk keluar dari Zoom-nya, Kak? Ada dua biasanya. Ada yang tutup room otomatis, ada yang ketika pewawancara udah menyampaikan kegiatan selesai, kamu langsung bilang izin leave room atau izin leave Zoom. Jangan leave, Pak. Izin meninggalkan. Izin meninggalkan aja. Izin meninggalkan kegiatan kayak gitu. Udah langsung end. Tapi biasanya ada yang otomatis langsung keluar dia gitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ke Bagas Ramadan. Siap, Kak. Izin bertanya. Silakan. Andaikan kalau kita dikasih pertanyaan, apakah visi dan misi kamu menjadi taruna? This is your man. Look at the screen. Tolong yang lainnya di-unmute ya. Di-mute dulu. This is your man. Oke, lanjut. Tadi siapa yang bertanya tadi? Iya, Kak. Siap. Izin bertanya, Kak. Bagas, silakan. Izin bertanya, apabila saya diberi pertanyaan kayak apakah visi dan misi kamu menjadi seorang taruna, itu jawabnya yang benar seperti apa ya, Kak? Visi misi kamu menjadi taruna. Yang pertama, ya jelas kamu terkait dengan visi ya. Visi itu otomatis taruna adalah hal yang utama. Kemudian misi itu bagaimana kamu bisa mencapai ke taruna ya. Jelas misi kamu jelasin aja masa-masa perjuangan kamu. Nah, itu yang dimaksud dengan visi misi. Tapi kalau visi, kalau ditanya kenapa kamu ingin jadi taruna, baru terkait dengan motivasi dan kebanggaan gitu. Kalau visi misi itu terkait dengan tujuan dan cara mencapai tujuan gitu deh. Bukan cara motivasi kamu. Oh, ya, siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut ke Ahmad Pi. Siap, izin bertanya, Kak. Silakan.
Kalau waktu tes wawancara memakai earphone itu bermasalah atau tidak, Kak? Gak apa-apa. Gak masalah. Kakak juga waktu apa namanya LPDP juga kemarin pakai earphone kok. Gak masalah. Lanjut ke Putri Kalista ya. Halo Putri Kalista. Oh iya Kak, maaf Kak. Itu Kak mau nanya kalau misalnya apa sih wawancara nanya motivasi tuh, motivasi kamu masuk tuh enaknya jawab gimana ya Kak? Biar yang nggak pasaran gitu. Motivasi biar nggak pasaran. Nah, contoh gini, apa motivasi kamu untuk masuk ke sekolah kedinasan? Pertama, ada hal baru yang akan saya pelajari. Sebelum-sebelumnya, selama saya pendidikan, saya tidak pernah yang namanya belajar terkait dengan transportasi. Nah, itu tentu menjadi tantangan buat saya untuk mempelajari transportasi tersebut. Apalagi nanti setelah lulus, saya bekerja di bidang itu. Nah, tentu menjadi tantangan yang lebih buat saya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di transportasi Indonesia. Nah, kurang lebih kayak gitulah contohnya. Paham nggak? Iya, paham Kak. Kalau misalnya Kak, kan di tempat tilok tuh kan ada ketentuannya Kak. Nah, itu tuh di tilok yang saya tuju tuh ada yang bilang kalau misalnya harus menggunakan sepatu tertutup. Nah, kalau untuk perempuan kan pantofelnya tuh agak kebuka gitu kan, Kak. Itu termasuknya sepatu tertutup apa enggak ya, Kak? Kamu pernah lihat pantofelnya polwan nggak yang menutupi mata kaki? Yang apa, Kak? Pantofel polwan yang menutupi mata kaki. Yang hak. Yang kayak pantofel pas kibra itu bukan sih, Kak? Nah, ya. Nah, ya itu kan terbuka ya, Kak. Nah, itu termasuknya sepatu tertutup apa bukan, Kak? Yang pas kibra itu bentuk V ya. Gininya, mata kakinya kebuka ya. Oh iya, mata kakinya kebuka. Coba kamu cek Google sepatu PDH Taruni. Nanti akan kelihatan kok kayak gitu dah contohnya. Motivasi. Yang kayak pas kibra itu tuh, Kak, yang atasnya tuh kebuka gitu tuh, Kak. Bangga. Emang itu wajib ya? Apa sih? Pakai sepatu itu? Enggak, kan kata Kak Dewa kan katanya bagusnya pakai pantofel kan, Kak. Nah, sedangkan di situ tuh sepatu tertutup. Itu tuh termasuknya sepatu tertutup atau bukan, Kak? Boleh dipakai apa enggak? Oh, boleh. Saya kira itu ini kewajiban. Nggak masalah. Yang penting hitam kan? Jam 4. Oke deh, Kak. Kasih. Lanjut ke Zaki. Jatuh. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Jika Sebentar. Tolong yang lain di-unmute dulu ya. Silakan, Zaki. Izin bertanya, Kak. Nanti jika ditanya kenapa kamu memilih jurusan ini, kalau dijawab setelah saya survei, kalau saya memilih jurusan ini, kuotanya lebih memungkinkan untuk dipilih, gimana, Kak? Nggak masalah, itu realistis. Malah kamu lebih ke menganalisis peluang. Bagus itu. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Lanjut Kunto, ketinggalan di satu, lewat satu. Silakan Kunto.
Halo, Kunto. Halo Kak, Kita, Arga, silakan. Oke Kak, izin bertanya. Kalau misalkan kita ditanya apa tujuan kamu untuk masuk ke sekolah berhubungan yang kamu pilih? Misalkan saya memilih sekolah berhubungan PKTJ Tegal. Itu jawaban yang baik itu seperti apa ya Kak? Apakah bisa dicontohkan? Nah, Maksudnya tujuan kamu masuk ke sebelumnya Kak sekolah nanya, berhubungan. kamu tahu nggak PKTJ itu eh, pendidikannya ke arah mana? Terkait apa? Ke arah keselamatan transportasi jalan? Nah, itu pakai alasannya. Seperti yang udah kakak sampaikan tadi. Kenapa kamu bisa milih PKTJ Tegal? Izin Pak, izin jawab. Di Indonesia, permasalahan yang pertama dan menjadi, coba kamu cari di Google ya. Kecelakaan merupakan peringkat ketiga fatalitas yang mengakibatkan korban jiwa meninggal. Nah, ini menjadi salah satu latar belakang kenapa saya memilih PKTJ Tegal. Yang notabene-nya terkait dengan keselamatan. Jadi keinginan saya ingin meningkatkan dan menjamin keselamatan untuk pengguna transportasi. Nah, contoh kayak itu lah. Jadi jawaban kamu itu tidak umum dengan saingan-saingan kamu yang lain. Kalau saingan-saingan yang lain mungkin aja saya ingin memajukan Indonesia, memajukan ini dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi kamu tuh bisa menjawab lebih ke spesifik kayak gitu. Paham yang kakak maksud nggak? Berarti semakin spesifik jawabannya atau itu lebih baik ya Kak? Maksudnya yang lebih baik bisa dapat pastinya. nilai tinggi. Seperti yang dibilang teman kamu tadi, nggak pasaran jawaban. Baik Kak, terima kasih. Oke, lanjut. Ini Kunto gimana nih? Ada orangnya nggak? Kunto. Masih belum ada ya orangnya ya? Maaf Kak Kunto, saya tadi yang Rahmadita Astrid. Oh, ganti gini tuh. Sorry. Iya Kak, maaf lupa. Oh ya, lanjut Salsabila. Siap Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Nanti kan pasti ada pertanyaan mengenai silahkan perkenalkan diri Anda. Nah itu apakah ada pertanyaan lain kayak jadi dua gitu pertanyaannya, silahkan perkenalkan diri Anda, terus nanti ada pertanyaan lagi tentang silahkan ceritakan diri Anda, itu menjadi dua pertanyaan yang berbeda atau kita bisa menjawab saat silahkan perkenalkan diri Anda, kita di situ bisa menjawab tentang menceritakan diri kita di luar tentang nama, dari mana asalnya, kayak gitu Kak. Itu beda deh. Oh. Kalau misalnya kamu Siap. disuruh memperkenalkan, cukup perkenalkan nama sama umur. Tapi kalau kamu disuruh menceritakan diri, kamu dari nama sampai dengan hal yang lain kamu infokan. Itu bedanya. Kalau perkenalan sebatas nama sama umur biasanya. Tapi kalau misal menceritakan, ya itu tentang dirimu. Ya terkait dengan nama di sana, umur, terus asal sekolah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pertanyaan tentang ceritakan tentang diri Anda itu kita membatasi cerita tentang diri kita itu sampai apa Kak? Batasan menceritakannya? Biasanya itu secara umum sampai di hobi. Baik. Terima kasih Kak. Oke. Lanjut ke Peter H. Izin bertanya Kak. Silakan. Kan saya memilih jurusan teknologi rekayasa otomotif. Bila ada pertanyaan, apakah motivasi kamu memilih jurusan TRO ini? Itu jawabannya apa ya Kak kira-kira? Soalnya masih bingung untuk TRO ini pandangan tujuannya nanti ngapain gitu Kak? Kamu lulusan apa? Gimana Kak?
Kamu lulusan apa? SMA, Kak. Oh, ininya TRO. Iya, Kak. Kamu ngelihat dari peluang. Iya, Kak. Soalnya kan itu jurusan baru ya, Kak. Ya udah sampai Di aja. estet. Oh iya, Kak. Sama ada pertanyaan kedua, Kak. Ya. Untuk nanti pas kita tes wawancara kita harus rambut kita berpenampilan rambut pendek apa gimana, Kak? Rambut Rapi. seperti Oh iya, Kak. Yang penting rapi. Terima kasih, Kak. Kalau misalnya terlalu panjang ya kakak taruh sih dicukur. Kalau terlalu panjang ya. Iya. Terima kasih, Kak. Lanjut ke Farhan dari Jateng pasti. Siap, Kak. Cintanya. Siap. Kalau ada pertanyaan, mengapa kami harus memilih kamu menjadi taruna atau layak dipilih menjadi taruna, itu jawabannya gimana, Kak? Gimana? Tadi Yang ada tepat. suara masuk. Coba dulu. Kalau ada pertanyaan, mengapa kami harus memilih Anda menjadi taruna atau layak dipilih menjadi taruna? Itu menyebutkan kelebihan itu gimana, Kak? Gak apa-apa. Atau gimana? Gak apa-apa. Karena pertanyaan itu terkait dengan percaya diri kalian masing-masing sebatas mana, sebesar mana. Jadi kalian di sana selain menyebutkan kelebihan kalian juga harus menyebutkan tingkat percaya diri kalian di sana. Contoh, udah jemput kelebihan nih. Nah setelah itu, dan saya percaya saya akan menjadi taruna. Nah kayak gitulah contoh. Dan saya percaya memiliki tingkat kepercayaan tinggi lebih, saya bisa melewati seleksi ini dan menjadi taruna. Ya, Kak. Satu lagi, Kak. Kalau motivasi itu menjawab diri saya sendiri itu boleh nggak? Karena diri saya sendiri dan kedinasan itu merupakan salah satu kedinasan terbaik yang mampu mendidik saya menjadi bertanggung jawab, berintegritas, dan kompeten. Itu gimana, Kak? Nggak masalah. Memang kan motivasi itu yang paling bagus yang emang datang dari diri kita, bukan dari keterpaksaan, bukan dari dorongan, tapi dari kita. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Farhan. Siap. Gue jatengnya nang di. Jatengnya Kendal. Oh, Kendal. Nyari jurusan apa? Siap. Teknika STIP, Pak. Wah, jauh. Kira nyari Tegal. Wes. Ya wes. Oh ya, suwun, Kak. Ye. Lanjut Karisa Fadila. Siap, Kak, izin bertanya. Apabila saat menyebutkan kelebihan dan kekurangan, apa jumlahnya harus seimbang? Semisal kelebihan yang kita sebutkan ada 4, terus kekurangannya 5, apa boleh, Kak? Pembanyakan kekurangan. Aduh. Nggak masalah. Yang dilihat tuh bukan seimbang enggaknya. Kejujuran Kak, terima kalian. kasih, Kak. Oke. Siap, Kak. Ilham Mufid. Siap, Kak. Izin bertanya, Kak. Saya ada sekitar 4 pertanyaan nih. Yang pertama. Ya. Yang pertama, misi menjadi taruna itu kan tadi kan ada visi misi kan, Pak. Misi yang dimaksudkan itu misi perjuangan saat menjadi taruna atau misi setelah menjadi taruna? Nah, visimu apa? Jangan kakak tanya dulu. Visi saya, ya saya kan misalnya masuk PPKP ini kan, Kak. Visi saya itu berarti dengan secara konsisten, terus profesionalitas, integritas wajib ditingkatkan dalam masalah pemadaman kebakaran penerbangan ini, Kak. Misi saya ya seperti itu. Misalnya kalau ada kecelakaan
pesawat atau kecelakaan yang ada di daerah penerbangan bisa diatasin secara efektif dan efisien. Yang kedua dapat menjadikan nyawa manusia itu menjadi hal yang paling utama gitu lah Kak. Itu termasuknya ke visi misi ya. Iya, makanya yang kakak sampaikan. Yang pertama yang kalian sampaikan itu visinya terkait apa dulu? Visi menjadi taruna kah? Atau visi setelah taruna? Nah, misi itu menyesuaikan. Misi itu bagaimana caranya mencapai visi. Jadi tinggal sesuaiin aja. Fokus utamanya di visi dulu. Visinya tentang apa gitu. Nggak kaku di visi saya menjadi taruna. Nggak gitu. Kalau visi PPKP yang kira-kira menurut Kakak apa yang cocok? PPKP itu pemadam kebakaran penerbangan. Nah, kalau itu searching di Google. Sesuaikan aja di sana. Oh, oke Kak. Yang kedua ini Kak. Misalnya kan Kakak bilang tadi keahlian atau skill tadi ya Kak ya. Ya. Keahlian itu kan nanti bakal ditanyain ya Kak sama wawancara kan? Halo, Kak. Betul. Terus? Keahlian itu kan ada 3, akademik, non akademik, sama khusus. Kayak khusus itu yang Kakak bilang tadi kayak codingan tadi kan, kayak C++. Itu kan misalnya kan kalau kita ditanya apa saja keahlian yang kamu yang ada pada diri kamu gitu kan. Nah, kita menjawabnya secara formal itu kan lumayan susah, Kak. Jadi kita itu ngomongnya kayak mana ya, Kak? Ya secara formal seperti misal siap saya memiliki keahlian akademik, non akademik, khusus, udah sekedar gitu aja. Atau secara santai seperti siap saya izin menjelaskan akademik saya yaitu Olimpiade Kimia, Olimpiade Biologi, misalnya gitu Kak. Non akademik ini, khusus ini. Nggak masalah. Gak masalah kalau nggak pakai secara semi militer gitu Kak. Enggak. Nah, yang ketiga ini Kak. Cuma tetap sopan santun aja sih sebenarnya. Oke Kak, siap Kak. Yang ketiga itu hal yang sering ditanyakan jika pewawancaranya minta kita berbahasa Inggris, apa-apa aja ya Kak misalnya? Biasanya sih tentang perkenalan aja, biasanya ya. Perkenalan diri kayak gitu. Perkenalan diri menyangkut paut ke ini ya Kak, daftar riwayat hidup bagian 1 itu ya? Ya, betul. Yang keempat ini Kak, sebelum Zoom ini dilakuin, apa ada record Zoom sebelum ini? Ada. Untuk kami pelajarin gitu tata cara menjawab wawancara. Ada. Nanti kita share di grup ya. Sebenarnya Oke, tadi siap, udah kita share di grup, cuma kayaknya ketimpa. Oke Kak, siap Kak. Oke. Kak. Terima kasih Kak atas informasi dan penjelasannya. Oke. Lanjut. Siapa? Fikri ya? Siap, Kak. Oke, Fikri. Silakan. Ya, Kak. Terkait dengan kalau misalkan pewawancara menanyakan apa yang kita ketahui tentang sekolah yang kita pilih, itu kita menjawabnya sesuai apa yang kita ketahui atau menurut sumber yang kita bacakan, Kak? Seperti di internet kalau itu. bisa cari sumbernya ya. Setidaknya dari sana kalian kelihatan, kalian ada persiapan. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ini Riko udah tadi ya, apa belum Riko? Apa kelewat tadi? Ya, belum, Kak. Oh, belum. Silakan Riko. Izin, Kak, izin bertanya. Ada pertanyaan kelebihan dan kekurangan, itu apakah harus jujur atau boleh tidak jujur, Kak? Jujur, tapi kalau misalnya kalian pernah mencuri, itu kan tidak usah disebut. Hal-hal yang tidak sesuai dengan agama, itu nggak usah disebut. Sisanya silakan kalian jujur. Oh, siap, Kak. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah akan ada pertanyaan seperti nama kepala daerah di tempat kita tinggal gitu, Kak? Enggak, jarang ada pertanyaan.
Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Lanjut. Fahrezi ya? Fahrezi. Siap, Kak. Izin bertanya, Kak. Misalnya nih, Kak, kita ditanya, jika kamu sudah menjadi taruna di jurusan saya ngambil di teknologi dekacam dan udara, Kak. Jadi jika kamu sudah menjadi taruna di sini, apa misi kamu untuk memajukan teknologinya? Itu kira-kira apa jawabannya, Kak? Biasanya sih nggak sampai sejauh itu ya. Soalnya itu ke arah inovasi. Inovasi itu nggak masuk ke penilaian. Kalau baik, makasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, misalnya nih, Kak, kan saya berterus terang gitu. Ya. Sekarang saya sudah berkuliah, Pak, tapi saya lebih mementingkan sekolah kedinasan ini dan menjadikan kuliah ini sebagai sampingan. Itu kira-kira bagus nggak, Kak, jawabannya? Mending nggak usah dibilang sih. Saran Kakak. Nggak usah ya, Kak? Baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Putri Kalista ya? Ini mau nanya lagi. Apa gimana? Ya Kak, izin nanya lagi ya Kak. Oh ya, silakan. Itu Kak mau nanya kalau misalnya tempat kita wawancara tuh di kamar gitu, terus nanti kan kelihatan ada penampakan kayak kulkas, kasur, itu boleh nggak Kak? Takutnya nggak sopan, mengurangi nilai nggak? Itu kosan apa kamar? Kosan Kak. Oh, kosan. Nggak ada latar tembok ya? Nggak ada Kak, dikit space-nya. Kalau kain itu punya, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Cuma ya memang agak sedikit mengganggu sih. Tapi nggak ada kaitannya terkait sopan santun karena itu keadaan. Nggak masalah sih. Berarti itu nggak mengurangi nilai ya Kak? Enggak. Cuma dari kita aja nggak enak kan. Ngeliatin itu gitu aja sih. Kalau dari penilaian sih nggak ada faktor positif. Itu kan terkait dengan kondisi dan keadaan. Siapa yang bisa juga? Berarti nggak apa-apa kali ya Kak? Masalah. Oke deh, makasih banyak Kak. Ini Muhammad Nur. Silakan nih, siapa? Muhammad Nur. Baik Kak, izin masuk Kak. Silakan. Izin tanya Kak, kalau misalnya ditanya lulusan SMA tahun berapa, misalnya tahun 2020 nih Kak. Nah, pada saat 2021 kemarin ditanya jauh ikut kedinasan Kemenhub juga atau kedinasan yang lain Kak. Jadi kita bagusnya boleh, misalnya kan ya, tahun kemarin saya ngambil STMKG Kak. Nah, apakah boleh berbohong ngambil Kemenhub biar kesannya nanti gagal tapi coba lagi, atau jawab jujur Kak? Terus juga kalau ditanya sekarang kesibukannya apa, misalnya kan kuliah nih Kak, nah kenapa kuliah masih tetap ingin ikut ini gitu? Makasih Kak. Nah, ada kaitannya. Kalau misalnya kamu bilang yang berhubungan, pertama bohong, sekalinya bohong ya nggak masalah. Kalian bilang aja berhubungan. Nah, kenapa masih udah kuliah masih nyari lagi ya? Karena itu kamu nggak nyerah dari